Selamat malam, Kak. Selamat malam juga. Ya, perkenalkan sebelumnya di sini saya Vian Aditri Ramadan dari Universitas Widya Dharma Klaten dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya izin untuk mewawancara ya, Kak. Iya, Kemarin kan boleh. kita sudah berkontak-kontak ya, Iya, di sempat WhatsApp ya. Bolehkah kakaknya ini untuk memperkenalkan diri untuk lebih lanjutnya lagi dan lebih jelasnya lagi? Boleh sekali. Perkenalkan, nama saya Arbani Nur Khalifah, biasanya dipanggil Nia. Saya duduk di bangku kelas 11 atau kelas 2 SMA. Sekolah saya berada di SMA Negeri 2 Klaten. Ya. Jadi kan saya kemarin dapat melihat di platform ya, Kak, di Instagram Kak Nia itu. Kalau boleh tahu, Kakak Nia itu kan jualan makan ya. Kalau boleh tahu itu makanannya apa saja, Kak? Kalau boleh tahu? Makanannya itu ada beberapa macam. Yang pertama ada udang keju, lalu ciradas, cireng isi, ayam suwir pedas. Yang ketiga yaitu ada yambol. Oh, sebenarnya kan saya ini belum pernah mendengar yambel dan ciradas ya, Kak? Iya. Kalau menarik sekali itu apa? Sebenarnya itu boleh dijelaskan apa itu yambel dan ciradas itu? Untuk ciradas sendiri itu olahan dari aci yang diisi dengan suwiran ayam yang dimasak dengan pedas rasanya. Jadinya setelah dimasukkan ke dalam olahan aci tersebut digoreng dengan kering sehingga menghasilkan cireng isi ayam suwir tersebut. Lalu yang kedua ada yambol. Yambol sendiri itu ada singkatan dari ayam bola. Ayam bola itu olahan daging yang dicampurkan dengan sayuran, ada jamur, wortel, dan juga daun bawang. Nah, itu untuk menambah cita rasa. Bentuknya seperti bakso, bulat-bulat, makanya disebut dengan yambol, kayak bola gitu loh, Kak. Wah, menarik sekali ya, Kak. Jadi itu yambel dan ciradas ini mempunyai keunikan sendiri ya, Kak, Iya. dari yang jualan kakak ini. Iya. Oh, jadi beda dari jualan yang lainnya. Kalau boleh tahu, mungkin yambel dan ciradas ini dijual ya di luaran sana atau enggak? Kalau boleh tahu? Kalau bisa saya jawab, untuk yambol dan ciradas ini ya dibuka untuk umum, tapi biasanya saya lebih intens kepada teman-teman sekolah saya di SMA Negeri 2 Klaten itu. Tapi kalau misal dari teman dari luar sekolah SMA Negeri 2 Klaten bisa membeli, biasanya saya melakukan COD gitu. Oh ya. Langsung saja ya, Kak, ke intinya. Saya izin untuk mewawancarai beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Kak Nia. Ya, Boleh ya? boleh. Langsung saja. Yang pertama, siapa target marketingnya dari penjualan kakak ini? Target marketing yang paling utama itu teman-teman sekolah saya yang paling penting. Lalu yang kedua masyarakat sekitar, dan yang terakhir itu dari warga umum ya. Misal ada, kan saya juga selain berjualan di sekolah, saya di setiap minggunya juga mengikuti Car Free Day, Kak. Oh ya. Langsung saja yang kedua, bagaimana Anda kenapa menu itu yang diangkat menjadi dagangan? Karena menurut saya itu suatu menu yang belum orang-orang mengerti ya, Kak. Jadinya kayak masih asing, lalu saya memunculkan ide, jadinya mungkin orang-orang tertarik dengan menu tersebut. Ya. Kan untuk sebelumnya kan kakak ini usianya masih 16 tahun ya. Iya. 16 tahun itu cukup masih remaja ya, Kak. Ya. Jadi kalau berwirausaha di umur segitu itu hebat sih kakaknya itu. Ya. Iya, Kak, bisa dibilang begitu. Ya. Untuk langsung pertanyaan yang selanjutnya, apa yang mendorong Kak Nia untuk memulai berwirausaha di usia muda? Untuk yang mendorong semangat saya untuk berwirausaha itu berawal dari saya waktu SD. SD saya itu waktu itu mengadakan market day. Market day itu berjualan, seluruh siswa membawa dagangannya sendiri yang dibawa dari rumah. Pada saat itu muncullah ide saya berjualan, mengajak ibu saya untuk berjualan yambol tersebut. Awalnya masih kayak ragu, jualan ini laku nggak ya buat teman-teman kalangan SD. Ternyata seiring berjalannya waktu pada saat market day, guru-guru juga ada yang beli, jadinya banyak laku. Saya muncul ide, waktu itu masih saya di kelas 3 SD, Kak. Lanjut di kelas 4 ada market day lagi, saya jualan itu lagi. Di kelas 5 juga jualan itu lagi. Kelas 6 kan waktu itu
sudah fokus ujian, jadinya tidak jualan itu lagi. Tapi guru-guru di SD saya pada bertanya kapan jualan lagi, terus saya tetap berjualan dengan bersekolah di situ gitu, terus berjalan sampai sekarang akhirnya tetap berlanjut, Kak. Jawabannya cukup menarik ya Kak ini. Iya. Langsung saja yang kedua ya Kak. Bagaimana Kaknya ini mengidentifikasi peluang berwirausaha yang potensial saat masih remaja? Untuk peluangnya saya menggunakan personal branding sih, Kak. Jadinya saya menyebarkan pamflet di Instagram saya dan juga menu makanan saya ini juga punya Instagram sendiri, Kak. Yang namanya itu Arbania Food ID. Jadi Kakak ini punya Instagram ya? Iya. Jadi kan kemarin kan saya lihat itu di Instagramnya Kakak, tapi itu juga punya Instagramnya dari wirausahanya Kakak itu? Iya, ada sendiri. Arbania Food ID ya Kak? Iya, benar. Langsung saja yang selanjutnya yaitu apa tantangan utama yang Kaknya hadapi saat memulai berwirausaha di usia remaja? Tantangan yang paling utama itu ada gengsi dan juga waktu. Karena kan pada saat itu teman-teman saya pasti kayak mengajak main. Terus saya kayak masih waktu sekolah saya juga masih kurang gitu. Tugas sekolah juga masih terbatas waktunya kalau misal saya fokus untuk berjualan. Jadi saya masih gengsi untuk teman-teman saya pada main, saya harus jualan. Tapi dengan semangat dan tekad saya untuk menjadi wirausaha muda yang saat ini saya lakukan ini, juga dukungan kedua orang tua saya, Kak. Jadinya untuk mengalahkan gengsi dan waktu tersebut itu juga karena dukungan orang tua. Ya. Selanjutnya itu kalau boleh tahu ya Kak, untuk omsetnya 1 minggu itu berapa ya kalau boleh tahu saja? Ini per packaging ya, Kak? Per packaging. Iya, kalau misal per 1 minggu itu biasanya tembus paling sedikit itu 100 pack dan paling banyak itu biasanya sampai 250 pack di setiap menunya. Untuk hasilnya itu biasanya kurang lebih ini belum hasil bersih ya, Kak? Belum hasil bersih. Kalau misal paling sedikit itu di angka 500 dan mencapai biasanya 1.500.000. Wah, sangat keren sekali ya Kak. Langsung saja, bagaimana Kak Nia ini mengatasi kendala permodalan dan pendanaan saat berwirausaha? Untuk modal awal pastinya saya konsultasi sendiri juga sama orang tua saya, masih dibantu dengan orang tua saya. Seiringnya berjalan waktu dan laba saya yang sudah meningkat, jadinya saya bisa menggunakan laba-laba tersebut untuk menjadi modal balik saya. Selanjutnya, apa strategi pemasaran yang Kakak Nia ini terapkan untuk mempromosikan wirausaha Kakak Nia? Strategi yang saya lakukan itu sendiri, pertamanya saya tuh membuat tester, lalu saya berikan pertamanya teman-teman kelas saya dulu. Terus setelah teman-teman saya kelas, saya sudah bagi kepada guru-guru dan karyawan sekolah untuk menyicipi makanan yang buat usaha saya tersebut. Seperti itu, Kak. Kalau misal di Car Free Day pun saya juga tetap membuat tester untuk kepada orang-orang awam yang belum saya kenal untuk mencicipi dagangan saya. Nah, kan Kak Nia ini kan masih sekolah ya. Bagaimana Kak Nia ini menyeimbangkan antara menjalankan wirausaha dan kehidupan sekolah? Untuk menyeimbangkan wirausaha saya dengan dagangan saya, itu saya kan sekolah di hari Senin sampai Jumat. Jumat itu pun juga cuma setengah hari. Biasanya kalau misal saya ada tugas kelompok atau tugas-tugas saya yang belum selesai, itu biasanya saya selesaikan di hari Jumat itu juga. Dan di hari Jumat itu harus sudah selesai semua gitu, Kak. Kalau misal saya membagi atur dagangannya, untuk dagangannya sendiri itu di Sabtu dan Minggu. Sabtu itu untuk memproses misal akan CFD di hari Minggu, Sabtunya itu sudah mempersiapkannya. Untuk misal di COD kan, misal mau dibawa ke sekolah di hari Senin, hari Ahadnya, hari Minggunya saya proses untuk membuatnya gitu. Jadinya harus benar-benar saya pandai membagi waktu di hari Sabtu dan Minggu itu. Dan
konsisten untuk membagi waktunya sih kak. Kalau misalnya nggak konsisten, saya pasti kayak berantakan gitu, keteteran sendiri. Ya kan kalau untuk berwirausaha itu pasti ada saat mengelola itu pasti ada stres dan tekanan yang dalam ya kak. Bagaimana Kak Nia ini menjalankan bagaimana Kak Nia ini mengolah stres dan tekanan dalam menjalankan wirausaha. Untuk mengelola stres itu juga karena dukungan dari orang tua sendiri itu ya kak. Karena dukungan dari orang tua sendiri saya juga sudah matang, jadinya saya untuk beban pikiran stres ini biasanya saya loskan, nggak kayak dipikir banget. Kalau misal emang minggu ini tugas saya harus banyak tugas kelompok, ya saya fokus ke tugas kelompok dulu itu sendiri, dan juga saya nggak terlalu berlarut-larut dalam dagangan saya juga harus tetap fokus dengan jual dagangan saya gitu kak. Jadinya misal kalau minggu ini kita close pre-order, ya udah nggak apa gitu, jadinya nggak harus banget jualan di setiap minggunya, tapi biasanya emang konsistennya di setiap minggunya jualan gitu kak. Untuk selanjutnya yaitu pelajaran yang paling berharga yang Kak Nia dapatkan selama menjalankan wirausaha di masih remaja ini. Untuk pelajaran yang saya dapatkan itu, saya menjadi tampil pede ya kak. Kan menjadi biasanya jualan di sekolah, teman-teman kelas saya waktu istirahat langsung jalan ke kantin, saya masih berjualan, itu alhamdulillah banget. Dan juga menurunkan beban orang tua saya yang biasanya setiap minggunya harus saya minta uang saku untuk meminta uang untuk ngeprint, untuk tugas sekolah gini-gini gitu. Jadinya beban orang tua saya jadi lebih teringan sih kak, jadi lebih ringan karena hasil jualan saya itu gitu. Ya. Terus selanjutnya apa kunci sukses Kak Nia dalam mempertahankan dan mengembangkan wirausaha? Ya kunci sukses itu balik lagi ya tadi, jangan malu dan support orang tua yang memadai, dan juga gengsinya jangan tinggi-tinggi, dan juga konsisten terus untuk jualan, dan meningkatkan kreativitas dalam berwirausaha. Misal minggu ini kita jualannya Yambol, berarti minggu besok konsisten harus Yambol gitu. Misal kalau ada teman yang bosen, kok ini bosen sih kak, rasanya cuman gini-gini, kita harus benar-benar kreativitasnya untuk meningkat. Jadinya biasanya Yambol yang untuk dicampurkan dengan sambal yang pedas gitu, atau bagaimana caranya biar konsumen itu tertarik dengan dagangan kita sehingga laba dan modal itu tetap konsisten. Gitu, Kak. Bagus sekali ya. Kalau boleh tahu ya Kaknya ini untuk kan dagangannya itu ada 3 ya, yaitu udang keju, Yambol, dan Ciradas. Kalau boleh tahu itu ketiga dagangan itu membuat sendiri atau pesan dari orang lain? Kalau boleh tahu. Kak, izin menjawab dari pertanyaan kakak, itu pure buatan kami dari keluarga kami ya. Saya juga dukungan dari orang tua dan juga kakak saya. Jadinya saya nggak semua membuat sendiri, tapi dengan orang tua dan juga kakak saya untuk membuat 3 dagangan tersebut. Jadi itu membuat sendiri ya kak? Iya. Itu diolah sendiri. Kalau biasanya mengolah itu beberapa jam? Untuk homemade itu sendiri saya biasanya kurang lebih 1 hari sih kak, emang karena dari prosesnya yang lama, karena dari Ciradas sendiri itu harus membuat adonan aci, lalu dari udang kejunya harus membuat gulungan yang sesuai, takarannya yang pas. Yambol sendiri juga 2 kali masak biar tanak gitu kak. Kalau boleh tahu ini jualan pertama kali ya kak yang di daerah sini mungkin kak, atau mungkin daerah tetangga kak kayak ini ada yang jual atau enggak? Jadi, ya ini homemade baru pertama kali di daerah sini. Di daerah sini. Oh ya. Untuk terakhir aja kak ini, apa saran dan pesan yang Kak Nia bagi remaja lain untuk ingin memulai berwirausaha sejak masih remaja?
pesan saya untuk kepada remaja yang ingin membuka wirausaha itu jangan malu dan support orang tua itu harus memadai. Karena apa? Support orang tua itu sangat penting dan membantu mental kita dan membaik gitu loh Kak. Jadinya intinya jangan malu dan percaya diri, support orang tua yang penting. Dan jangan gengsi ya Kak, Iya, itu. iya Ya, gengsi dan jangan kalau gengsi ya. boleh tahu kalau gengsi itu. Ya. Sudah ya Kak, itu beberapa pertanyaan dari saya. Iya. Sebenarnya mengganggu malamnya Kakak ini. Enggak apa-apa Kak. Kalau begitu terima kasih Kak untuk menyempatkan untuk wawancaranya hari Iya, ini. sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin, Dan kakaknya juga. semoga dagangannya sukses dan lancar dan Semakin berkembang. makin berkembang dan Amin. memiliki franchise di beberapa daerah ya Kak. Amin. Ya sih Kak, Ya. itu suatu impian saya ingin Ya, buka amin, franchise. ya. Amin. Ya, terima kasih Kak. Iya, Ya, sama-sama. Terima kasih sudah menyempatkan di. Ya, terima kasih.